Selamat pagi buat kalian kita yang dikasihi Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan minta dari setiap orang yang sudah ditebus lunas oleh darah Yesus. Yaitu yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, kamu sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan tidak meminta begitu sulit untuk kita memahami maksud dan kehendak Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita ditantang untuk tidak bisa beribadah. Gereja ditutup. Tapi ingat saudara, tidakkah kamu ketahui bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Beribadahlah kepada Tuhan. Sebab hanya satu cara kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Yaitu dengan apa? Beribadah kepada Tuhan. Banyak orang mau melimpahkan harta kekayaan mereka, menyumbangkan, menghibahkan, tetapi untuk membawa hidup mereka menjadi persembahan yang hidup kepada Allah, mereka memberi banyak alasan, kesibukan, kecapekan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Tuhan hanya menginginkan persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Yang kedua, yang ingin Allah kita lakukan dalam kehidupan ini, setelah kita dibayar lunas oleh darah Yesus. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 berkata, kamu sudah dibayar lunas oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan lagi menjadi hamba manusia. Apa artinya jangan menjadi hamba manusia? Yang pertama, pergunakanlah, manfaatkanlah sendiri keadaan yang diberikan, waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mengatur segala sesuatu untuk diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi tunggu orang lain yang mengatur Anda. Di kantor, di rumah, di tempat pekerjaan, dalam pelayanan, aturan pekerjaan boleh ada, aturan dalam organisasi gereja boleh ada. Tetapi ingat yang terutama yang Tuhan mau inginkan. Jangan menjadi hamba manusia. Tetapi biarlah kita mengendalikan dan mengatur seluruh kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, Tuhan suka kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan sangat suka kita menjadi orang yang tunduk kepada otoritas tanpa harus dikendalikan, tanpa harus diatur. Saudara dan saya bukan robot di hadapan Tuhan, tapi kita adalah orang yang punya hak bebas yang diberikan oleh Allah. Dan biarlah kebebasan itu kita di bawah otoritas Tuhan. Bukan lagi menjadi hamba manusia, tetapi sepenuhnya menjadi hamba Allah. Sehingga kemana saja, di mana saja, kapan saja kita berada, dan apapun yang kita kerjakan, yang mengendalikan kita adalah Allah yang sudah membayar kita lunas menjadi seorang yang taat. Yang ketiga, Tuhan suka dengan semua potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Dengan kapasitas yang kita miliki, kualitas diri kita, kemampuan kita yang Tuhan sudah berikan bagi diri kita. Mungkin kita hanya sebagai hamba, atau mungkin sebagai pimpinan, atau mungkin kita sebagai pejabat tinggi. Tapi ingat, engkau adalah hamba Allah. Taatlah kepada otoritas Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab dalam posisi engkau sebagai bos, dalam posisi engkau sebagai hamba, dalam posisi engkau sebagai apa saja,
Jika otoritas Allah yang memimpin engkau, engkau tidak akan mengalami sebuah tindakan yang manipulasi. Engkau tidak akan melakukan perbuatan yang menipu. Engkau tidak akan mencari-cari muka kepada orang siapapun lagi. Tetapi engkau akan mengendalikan seluruh hidupmu menjadi orang yang berotoritas atas waktu, kesempatan, kedudukan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita harus tetap ada dalam hadapan Allah. Di mana saja, apa saja posisi kita, ingat kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita sedang ada dalam hadapan Tuhan, sehingga kita tidak layak memanipulasi waktu yang ada, memanipulasi situasi yang ada, sampai mengatur segala sesuatu. Dan ingat, Tuhan ada sedang memperhatikan kita. Ingat, hanya dua hal yang Tuhan inginkan. Allah inginkan, Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, jangan menjadi hamba manusia lagi. Kita berdoa, kiranya firman-Mu mengangkat jiwa kami untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kami bukan lagi mempersembahkan tubuh kami sembarangan. Kami tidak mempergunakan tubuh kami sembarangan. Tapi mau kami pakai dalam segala keadaan. Menjadi beribadah di hadapan Tuhan. Menjadi ibadah di hadapan Tuhan. Dan kami akan tetap bertanggung jawab penuh atas waktu, atas kesempatan, atas kedudukan, atas posisi apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, yang sudah membayar kami lunas dengan darah-Mu, kami berdoa dan terima firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.